Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Perkenalkan, saya Erwin Duka Putra, pengganti dari Ibu Dr. Firna Ayumi dalam TUEP kedua mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung lanjut saja kita ke materi inisiasi yang ke-6 ya. Oke. Materi sebentar. Bentar ya. Saya salah share. Sini. Oke ya, kita lanjutkan ke materi inisiasi yang ketujuh, yaitu adalah Unified Modeling Language. Oke, kita full screen. Oke, UML ya. Di dalam konsep UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek, atau OAD dan Object Oriented Analysis and Design, yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Beberapa tujuan atau kegunaan dari penggunaan UML adalah: yang pertama, menyediakan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada di dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap untuk digunakan. Yang keempat, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan untuk mengkomunikasikan model secara mudah. Berguna sebagai blueprint dengan hasil rancangan sangat lengkap serta informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang keenam, memodelkan sistem yang berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja, menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Dan untuk mengidentifikasi UML ya, untuk menguasai UML cukup dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pembuatan diagram. Yang kedua, menguasai langkah-langkah dalam analisis dan pengembangan perangkat lunak dengan UML. Nah, berikut adalah tipe-tipe gambar dalam UML ya. Ini adalah diagramnya, di mana dalam diagram UML itu terdapat struktural diagram dan behavior diagram. Ya, di dalam struktural itu terdapat composite structure, deploy diagram, package diagram, profile diagram, class diagram, object diagram, komponen diagram. Sedangkan di dalam behavior diagram itu terdapat activity diagram, use case, interaction, state machine diagram, sequence diagram, communication diagram, timing, dan interactive overview diagram. Nah, di dalam struktural diagram, struktur diagram terdiri dari tiga, yaitu adalah kelas diagram. Ini terdiri dari kelas interface, association, dan collaboration. Behavioral diagram itu adalah terdiri dari use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart diagram, dan activity diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki tiga komponen utama, yaitu adalah nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu fungsi, yaitu adalah private, protected, dan public, di mana private tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak pewarisnya. Public dapat dipanggil oleh siapa saja. Kelas diagram ini terdiri dari kelas interface, association, dan collaboration, di mana diagram ini menggambarkan objek-objek yang ada dalam sistem, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi yang terdapat di dalam sistem tersebut. Contoh kelas diagram ya seperti gambar 2 ini, di mana di sini terdapat tabel user, buku,
mahasiswa dan mahasiswa ya, dimana di dalam user itu seluruh nama mahasiswa itu akan termasuk di dalam association di dalam kelas user sendiri dan termasuk kolaborasi dari tabel buku terhadap user. Behavioral diagram, use case diagram yang pertama ya, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Wajib diketahui adalah apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana sebuah sistem. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistemnya. Nah, yang disebut dengan aktor itu apa? Yang ini ya, gambarnya yang seperti manusia atau orang. Nah, di sini terdapat web customer, service administration, provider, payment service, dan PayPal. Nah, ini adalah struktur dari sistemnya yang akan berjalan nantinya. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message ya, yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Gitu ya. Collaboration diagram menggambarkan interaksi antara objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message-nya. Nah, jadi bagaimana perannya di dalam penyampaian sebuah message diagramnya gitu. Misalkan di sini hubungan antara tabel satu to satu atau many to many atau one to one dan sebagainya. Behavioral diagram untuk state chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Ya. Selanjutnya activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Nah, ini yang berhubungan dengan sistemnya ya. Bagaimana masing-masing alir berawal decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ya, ini yang berhubungan dengan UML. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi inisiasi yang kedua ya. Sebentar. Oke. Bentar ya. Masuk ke aktivitas belajar yang ke-8 dulu. Oke. Oke. Kita masuk ke aktivitas belajar 8. Yaitu adalah lanjutan dari UML. Nah, untuk perancangan dengan UML, Start UML adalah salah satu software ya yang dapat kita gunakan di dalam pembuatan UML itu sendiri. Start UML dapat memaksimalkan produktivitas dan kualitas dari suatu project software. Untuk langkah-langkah perancangannya itu dapat diikuti pada modul 6 KB2 ya. Silakan diuji coba oleh seluruh mahasiswa berdasarkan modul ya. Selanjutnya aktivitas belajar 9. Saya akan menjelaskan tentang materi inisiasinya. Ya, di sini dia akan jelaskan tentang pemrograman berorientasi objek yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah abstraction dan interface, di mana abstraction adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan penyembunyian detail implementasi dari objek sehingga hanya sisi fungsionalitas saja yang ditampilkan. Dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek tanpa perlu mengetahui bagaimana objek itu melakukannya. Misalkan ketika Anda ingin mengirim email, Anda tidak akan mengetahui proses kompleks yang ada di dalam proses server ataupun dalam menulis email tersebut ya. Nah, begitu.
Nah, di dalam instruction ada yang disebut dengan kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak, karena bentuknya masih abstrak sekali, maka tidak dapat dibuat langsung menjadi sebuah objek. Sebuah kelas disebut abstrak apabila memiliki paling sedikit satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Dengan kata lain, metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki sebuah isi. Nah, ini contohnya ya. Isinya adalah sebuah void atau pemanggilan sebuah menu. Untuk membuat kelas menjadi abstrak cukup dengan menambahkan keyword abstrak seperti gambar 72. Nah, ini kita tinggal menambahkan pada public void-nya, itu adalah abstrak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh di dalam kode program ya. Jika ingin diuji cobakan pada program Java ya, silakan diuji coba. Ini untuk membuat sebuah abstrak ya dengan format shape ya. Selanjutnya format class triangle dan juga class circle. Interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Sebagai contoh, perhatikan icon-icon aplikasi di smartphone ya. Untuk menjalankannya aplikasi tersebut, Anda hanya perlu mengklik aplikasi dan aplikasi tersebut sebentar. Oke, sebentar ini. Oke ya, kita lanjut. Maaf tadi ada ini. Oke, kita lanjut. Untuk icon tersebut adalah sebuah interface. Selain aplikasi, pada smartphone terdapat juga tombol-tombol yang jika kita tekan itu ada kejadian-kejadian yang akan muncul pada seperti menyala, mati, suara bertambah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kelas diagram pada user dan interface smartphone ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi inisiasi yang di aktivitas belajar ke-10. Oke, kita lanjutkan ya, yaitu yang selanjutnya adalah inheritance, ya, itu adalah pewarisan. Konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikannya kepada kelas lainnya. Konsep inheritance memanfaatkan fitur code trace untuk menghindari duplikasi kode program. Untuk membuat sebuah kelas yang dapat mewarisi sebuah kelas yang lain adalah dengan mendeklarasikan kelas tersebut dengan menggunakan extends ya. Perhatikan struktur program ini ya. Nah, berikut ini merupakan keuntungan-keuntungan dari menggunakan inheritance, yaitu yang pertama subclass. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah subclass ya yang menyediakan state atau behavior spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan program Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Pemrograman Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut dengan abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Nah, istilah-istilah dalam inheritance yaitu adalah extends ya. Keyword ini harus Anda tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass. Subclass sendiri adalah kelas anak ya atau turunan dari hierarki superclass. Super itu adalah keyword digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass. Method overriding itu digunakan untuk metode yang sama bagi nama metode maupun signature atau parameter yang diperlukan dalam subclass. Method overloading adalah mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama tetapi dengan signature yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Dalam inheritance, method overriding berbeda dengan method overloading ya. Perbedaan overriding dan overloading adalah overloading digunakan untuk memberikan implementasi spesifik pada metode yang sudah tersedia oleh superclass sendiri, sedangkan overloading membantu meningkatkan keterbacaan program. Overriding dilakukan dalam dua kelas dengan hubungan warisan ya dari overloading terjadi di dalam suatu kelas. Overriding harus memiliki nama dan kelas yang sama. Overloading harus memiliki nama sama dan kelas yang berbeda. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Jika menjumpai ada satu kelas dapat diperluas dari kelas lainnya. Nah, contoh di sini ada
kelas pegawai dan kelas manajer. Nah, di mana kelas pegawai ini nantinya akan dapat diperluas pada inheritance pada kelas manajer atau dipanggil pada substringnya department. Nah, dari definisi kelas pada gambar 7.11 ini, kelas manajer mempunyai data member yang sama dengan kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Kelas manajer merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Oleh karena itu, untuk kasus ini memerlukan konsep inheritance dan kelas manajer dapat dituliskan pada gambar 7.12 tersebut. Nah, jenis-jenis dari inheritance yang pertama adalah single inheritance, di mana dalam single inheritance sebuah subclass hanya boleh mempunyai satu parent class atau hanya boleh mempunyai satu superclass. Sedangkan multi level inheritance yaitu adalah sebuah subclass boleh mempunyai subclass lagi. Jadi dari superclass itu dapat membuat subclass lagi di dalamnya. Ya, pada gambar ini ya, pengaksesan member yang ada pada parent class dari subclass yang sama itu dengan pengaksesan member subclass itu sendiri. Misalnya di kelas manager Anda ingin mengakses data member nama melalui sebuah function member isi data, sekaligus Anda juga ingin mengakses data member departemen di kelas manager. Ya, di dalam dunia nyata suatu entitas induk bisa saja tidak mewariskan sebagian dari apa yang dipunyai kepada entitas turunan karena sesuatu hal. Demikian juga dengan konsep inheritance dalam oriented object programming ya. Suatu parent class dapat tidak diwariskan sebagian membernya kepada subclassnya. Sebagai contoh, lakukan modifikasi terhadap kelas pegawai yang tadi ya menjadi seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi untuk nama ini menjadi sebuah inheritance tidak bisa menjadi subclass ya, karena dia sudah menjadi sebuah private. 4 macam modifier dalam Java ya. Yang pertama adalah private, default, protected, dan public. Ya, pada kelas person terdapat 2 member yaitu atribut nama, metode change name. Selanjutnya beri kedua member tersebut modifier public, artinya kedua member tersebut akan bisa diakses dari mana saja. Nah, ini ya. Karena kelas person tidak diberi modifier, maka yang akan terjadi adalah kelas tersebut tidak akan diimport dari luar package, gitu ya. Nah, selanjutnya kelas person berada di dalam package modifier yang jika diakses dari default package, maka error solusinya adalah menambahkan modifier public class ke dalam kelas person seperti gambar ini. Oke, dengan ditambahkan modifier public pada kelas person, maka error akan hilang dan kelas person bisa diimport dari package manapun. Dan kelas diagram modifier public digambarkan dengan simbol plus seperti pada gambar 17. Nah, ini ya untuk simbol-simbolnya. Oke, variabel dan metode yang dideklarasikan private hanya bisa diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variabel dan metode tersebut. Modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas, enum, dan interface, tetapi hanya bisa diberikan kepada member kelas. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar 720 ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengakses member private dari luar kelas. Nah, jawabannya adalah dengan memanfaatkan metode setter dan getter, karena kedua metode ini selalu diberikan modifier public untuk lebih diberikan modifier public ya. Nah, jelasnya ini ada di gambar 722. Nah, di sini ada person, pada saat dia private itu akan memberikan sebuah get nama, artinya dia akan mengambil nama dari person tersebut. Oke. Modifier protected membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, subclass atau kelas anak, dan package. Nah, untuk modifier protected diberikan pada atribut name jika diakses dari kelas dalam package yang sama. Nah, ini jika akses package-nya sama ya. Nah, jadi dalam UML-nya nanti terdapat nilai plus juga di sini. Dan nilai crash ya. Atau tanda pagar untuk menyimbolkan bahwa name itu adalah modifier protected. Oke. Itu untuk materi inisiasi di aktivitas belajar ke-10. Oke, sebentar. Oke.
Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas belajar ke-11 ya. Untuk materi inisiasi yang ke-11. Ya, di sini kita lanjutkan untuk PBO yang kedua, yaitu adalah encapsulation. Encapsulation adalah penyembunyian data dengan membungkus seluruh member dari kelas tersebut sehingga nilainya tidak dapat diubah menjadi apa yang tidak diinginkan atau menyelipkan sebuah proses di bisnis di dalamnya. Nah, pengertian lainnya adalah sebuah proses dalam menyatukan data yang kita kelola ya menjadi sebuah kelompok tertentu di mana pembentukannya terjadi secara abstrak. Encapsulation merupakan sebuah proses pengelompokan properti metode serta memberikan hak akses kepada properti metode yang menyebabkan properti hanya dapat diakses melalui metode asesor dan tidak dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang seharusnya yang diatur pada metode mutator. Ya. Nah, di dalam OOP, encapsulation berbentuk kelas yang terdiri dari property method yang mempunyai hak akses tertentu terhadap environment yang biasa disebut dengan access modifier encapsulation, yang biasanya dilambangkan dengan penggunaan asesor dan mutator atau disebut dengan metode get dan set ya. Dinamakan asesor karena metode ini mengambil tanpa mengubah state dari member tersebut. Nah, metode ini dideklarasikan sebagai public sedangkan variabel dideklarasikan sebagai private. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Nah, ada beberapa alasan menggunakan set dan get ya untuk meningkatkan keamanan agar lebih mudah untuk mengontrol atribut dan metode. Kelas bisa Anda buat menjadi read only atau write only. Fleksibel dalam programmer ya dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu ini lanjutan dari contoh 81 ya. Nah, ini penggunaan fungsi this. Oke, jika this mempresentasikan objek dari kelas itu sendiri, maka super akan mempresentasikan objek dari kelas induk. Nah, ini untuk fungsi super. Oke. Nah, itu saja yang dapat disampaikan ya pada pertemuan hari ini. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa untuk telah menyaksikan web kedua ini. Nah, pesan dari Ibu Dr. Vina Oyumi untuk segera menyelesaikan tugas 2 ya, agar dapat dilakukan penilaian tugas 2 tersebut. Nah, ingat yang harus ditingkatkan dalam tugas 2 ini adalah ikuti semua langkah-langkah ikuti semua perintah-perintah yang ada pada tugas ya. Contoh, diwajibkan untuk membuat video rekaman. Silakan untuk membuat video rekaman dengan memperkenalkan nama diri Anda. Selanjutnya di dalam video rekaman tersebut terdapat suara Anda dalam menjelaskan code yang Anda buat ya. Yang kedua, lampirkan juga file code dan juga screenshot dari code yang telah Anda buat serta berikan penjelasan dari file tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best regards.